Dalam 1 detik saya bisa tertarik dengan ketampanannya. Sebagai laki-laki misalnya, gila keren banget. Wow. Lalu saya jadi 1 detik homoseksual. Tentunya di sini kita akan mendengar terlebih dahulu dari Sekjen SDI ini. Kepada Teh Salsa. Teh Salsa, tentunya kan politik tuh ada dua ya, sepengetahuan saya itu ada politik of idea dan juga politik of presence. Atau jangan-jangan kaum muda ini hanya dijadikan sebagai objek di era politik yang penuh dengan ketidakpastian saat ini. Nah gimana nih pandangannya Teh Salsa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Moderator yang diimpor langsung dari Ciputat Pusat Gerakan yang masih aktif sampai hari ini. Saya ngeliat gini, tadi menarik banget. Ya. Saya pakai perspektif SDI, saya sebagai anak muda, dan tadi menarik banget yang disampaikan Mbak Titi senior saya bahwa demokrasi untuk siapa tentu saja ada di kita, di masyarakat. Sebulan lalu saya ditegur oleh sebuah mukadimah karya Ibnu Khaldun. Dia bilang gini, beliau bilang gini dalam tulisannya, bahwa yang namanya ikhtiar manusia itu jika ada hasilnya disebut kasat atau sebuah keuntungan. Keuntungan itu akan jadi sebuah berkah bernama rezeki ketika datang sebuah manfaat kepada dirinya sendiri. Nah, bayangkan ketika kita bersepakat untuk mereformasi, merdeka, mereformasi dan berdemokrasi, kita semua berbaiat untuk kemudian memberikan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ada KPU, ada Bawaslu, ada partai politik. Mereka semua itu adalah yang disebut dengan oleh Ibnu Khaldun sebagai kasat atau sebuah keuntungan dari sebuah proses ikhtiar panjang. Jika itu tidak dikembalikan kepada keadilan, tidak dikembalikan kepada hak rakyat, tidak dikembalikan untuk kepentingan seluruh masyarakat, maka itu tidak akan pernah menjadi yang disebut sebagai sebuah rezeki itu. Tidak akan ada pernah jadi manfaat untuk Indonesia sendiri. Faktanya hari ini menjelang pemilu 2024 kita punya banyak persoalan. Itu akan dijelaskan pasti lebih detail oleh para senior, terutama ada Kang Saan di sini, ada Komisi 2, ada Presiden akal sehat secara filosofi, kemudian ada Mbak Titi juga, kemudian ada pakar keamanan dan politik begitu. Tapi dari perspektif saya begini, bagaimana menjelang pemilu 2024 kontestasi politik terbesar di Republik ini, ternyata teman-teman aktivis gerakan tidak punya porsi yang cukup besar untuk didengar bahkan untuk cawe-cawe itu. Jadi yang boleh cawe-cawe yang sudah dalam posisi punya keuntungan, hasil pilpres. Tapi nggak bisa jadi berkah buat kita, karena kita nggak bisa cawe-cawe. Saya tanya, universitas mana, organisasi kemahasiswaan mana, hari ini yang sedang cawe-cawe urusan pemilu hendak ditutup. Mungkin agak offset Denny Indrayana misalnya, tapi dia berani. Meskipun kemudian dibuka ternyata caleg Demokrat gitu kan. Tapi itu kompetisi politik yang menurut aku juga di luar daripada kapasitas beliau gitu ya. Selanjutnya, kenapa kemudian civil society berbasis kampus dan atau organisasi kemahasiswaan hari ini dianggap menggelisahkan bagi kami di Sarekat Demokrasi Indonesia? Pertama, sejak dari kampus, sejak dari semester 1, kami di kampus dikenalkan oleh organisasi-organisasi yang mendua soal demokrasi. Menduanya di mana? Jangankan organisasi kemahasiswaan, jangankan organisasi ekstra, partai politik pun mendua soal demokrasi. Di mana? Karena ya, ini paling basic dan saya selalu teriak-teriak di seluruh forum kemahasiswaan, di seluruh
forum organisasi ekstra, saya sebut lah Cipayung Plus misalnya. Di sini ada teman-teman saya dari perwakilan kabupaten kota, Sekda BEMSI. Ini hampir semua kabupaten kota yang tangi. BEMNUS. Ini BEMSI, BEMNUS juga sama, korban rezim dipecah semua tuh. Tapi ini BEMNUS yang bertanggung jawab, maka sudah datang. Ada perwakilannya 5 orang dari Sukabumi, Tasik, Garut, Subang datang semua. Adik-adik saya dan kami setara dalam berbagai hal. Nah, di mana menduanya balik lagi? Sejak dari kampus kami diajarkan. Coba di sini ada anak HMI gak? Oke. Kang Saan senior ini. Sekalian saya mau kritisi di depan Kang Saan. Termasuk partai politik. Ini semua pasti ada Nasdem, ada Demokrat kan karena ada Ibu dan sebagainya. Kenapa? Dalam pertanyaan demokrasi untuk siapa, saya bilang mendua makna, baik itu dari akar rumput dari organisasi kemahasiswaan, kemasyarakatan sampai partai politik. Pertama kita di-create oleh budaya di mana kompetisi antara perempuan dan laki-laki selalu dipisahkan tuh. Tapi konteksnya indah, memberdayakan perempuan. Perempuan harus diutamakan. Tapi konteksnya selalu dipisahkan organisasinya. Artinya laki-laki nggak mau pusing. Kami perempuan diajarkan sejak dari semester 1 di kampus untuk hanya berkompetisi dengan perempuan lagi. Cuman saya yang mau berkompetisi dengan laki-laki, siapapun saya nggak takut tuh. Semua organisasi kemahasiswaan, partai politik kayak gitu semua. Coba cek, saya partai, memberdayakan perempuan. Tapi perempuan ini jarang sekali yang menonjol. Mau bagaimanapun, Ibu Mega itu bagi saya tetap idola. Walaupun tidak dihasilkan oleh Pilpres, tapi pernah jadi presiden perempuan pertama dan satu-satunya sampai saat ini yang berhasil di kedudukan ketua partai politik sebagai politisi perempuan. Kita belum punya lain lagi, mungkin nanti Ibu Selika ya kan muncul. Siapa tahu Mbak Titi nanti udah lelah menjadi akademisi, udah jadi politisi, saya menyusul begitu. Tapi kembali lagi bahwa demokrasi untuk siapa, ya itu tadi. Kalau kita pakai sudut pandangnya Ibnu Khaldun, negara ini tidak akan sampai kepada inti menjadi sebuah bangsa dan negara kalau keuntungannya dalam proses berpolitik tidak pernah dikembalikan kepada rakyat. Jadi berkahnya nggak diambil, padahal berkahnya tuh ada di kita tuh. Jadi mau ngomongin apa lagi? Udah selesai di situ, saya cukup. Terima kasih. Luar biasa. Jadi ini keterwakilan perempuan sampai saat ini tuh masih sangat dipertanyakan gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mau nanti dengerin pengalaman pribadi dari Teh Selika, mungkin bisa sekarang atau nanti kita beralih dulu. Boleh ya beralih dulu ya. Sebenarnya harusnya habis ini pas banget ya, langsung Teh Selika ya. Boleh ya. Nah, pengalamannya 15 tahun sebagai pimpinan daerah dan pastinya keterwakilan perempuan yang nyata gitu di Kabupaten Karawang. Silahkan share pengalamannya. Mungkin ada harapan dan tantangan ke depannya, silahkan. Izin Kang Saan, karena sejarah saya hari ini adalah peran serta Kang Saan. Wah, luar biasa Kang Saan. Makanya saya kalau ngomongin Kang Saan dan sempat kita mau bersama, kenapa tidak jadi bersama? Karena saya tidak mampu untuk melawan senior saya, tanda kutip berkompetisi dengan senior saya. Luar biasa. Karena menurut saya ada politik dan sejarah hari ini saya menjadi bupati di periode kedua. Itu adalah ketika Kang Saan pada saat itu menelpon saya jam 1 pagi dan mengutus orang sampai jam 5 subuh. Memastikan saya mau menjadi wakil Bupati Karawang. Yang pada saat itu adalah Kang Saan sebagai wakil sekjen di DPP Partai Demokrat. Dan saya tidak akan pernah melupakan sejarah itu. Tapi saya memiliki keyakinan pada saat itu Kang Saan adalah memberikan kesempatan kepada perempuan. Ya ini adalah saya sampai hari ini. Luar biasa, tepuk tangan hadirin. Dan makanya izin Kang Saan, tadi saya bilang pas pidato, guru saya, orang tua, kakak, abang gitu lah. Yang memang saya sangat sayang sama beliau. Dan Kang Saan, ya mohon maaf ya, saya bukannya, mohon maaf Kang, ini kita nggak muji karena ada maunya Kang ya. Atau karena takut Kang Saan, atau karena takut Kang Saan marah karena saya nggak jadi gabung, jangan, bukan kayak gitu ya. Tapi itu memang ada perdebatan batin dalam diri saya. Bukan persoalan, mohon maaf Kang Saan, jumlah kursi yang akan kita raih, bukan. Tapi persoalan rasa. Ya itulah bedanya mungkin perempuan sama laki-laki ya. Persoalan rasa yang tidak mungkin tanda kutip saya harus berkhianat atau
etis, politik etis ya, bahasa politik etis terhadap Kang Saan. Karena saya, Neng Salsa, saya nggak akan berdiri di sini. Saya tidak akan mungkin memiliki kesempatan periode sasi bupati yang kedua kalau bukan campur tangan Kang Saan yang memang full untuk mendukung saya. Termasuk yang kemarin terakhir izin, Prof. Kemarin pun Kang Saan bilang begini, Teh, siap Kang, Teteh nggak perlu lah datang-datang ke DPP, bulak-balik ke DPP. Saya kasih Nasdem 2 kursi tanpa mahar dan saya yang akan kasihkan langsung. Nggak perlu ngadep ketum-ketum atau ngadep pengurus DPP yang lainnya. Dan itu hanya Kang Saan yang bisa melakukan itu. Dan ini mohon maaf Kang Saan, mungkin nanti Nasdem elektabilitasnya naik gak apa-apa ya. Dengan saya ngomong begini Kang Saan. Tapi ini memang realita. Saya harus ngomong apa adanya. Betul. Ketika periode pertama kami berkompetisi, Kang Saan menjadi salah satu calon Bupati Karawang. Hampir 12 kali dan terakhir izin Kang Saan, kita bertemu di bandara ketika itu mau ke Surabaya Kang Saan. Saya bertanya, Kang mau nyalon Bupati enggak? Jawaban Kang Saan pada saat itu masih tetap tidak. Tapi ketika ya karena dinamika politik dan lain sebagainya, akhirnya Kang Saan mencalonkan Bupati dan akhirnya pada saat itu kami tetap berkomunikasi dengan baik dan Kang Saan tetap menjadi menurut saya contoh dan teladan yang baik sebagai politisi yang menurut saya berkomitmen, baik dan mendukung perempuan. Jadi saya pikir ya kalau bicara terhadap jalan politik saya memang belum pernah menemui kejanggalan terhadap kesempatan perempuan untuk ikut partisipasi ya dalam pemilu kada pada saat itu. Jadi Kang Saan, AA Saan, Kang Saan harus jadi lagi DPR RI, tapi tentunya juga TSL juga harus jadi lagi DPR RI. Ya kan gitu ya Kang Saan. Jadi sampai ketemu di Senayan Kang Saan, siap. Jadi ya mungkin ya hanya perlu satu. Jadi peningkatan kapabilitas, pemberdayaan, khususnya perempuan. Karena kita punya partai politik ini kan punya sayap-sayap partai. Dan ada sayap partai yang mengurusi keperempuanan lah di dalam situ. Tapi tugasnya kadang-kadang hanya ikut di situ, hanya seksi konsumsi, hanya misalnya didaftarkan menjadi salah satu caleg, tapi tidak dikawal. Sampai gimana dia, gimana mau menang, gimana supaya menang, Ya. gimana kita supaya punya kapabilitas yang baik. Dibimbing. Dan itu ya tergantung dirinya masing-masing. Kalau mungkin kayak Teh Salsa punya kapabilitas, punya kompetensi, tapi tidak semua orang seperti Teh Salsa. Iya. Gak semua orang punya keberanian. Mohon maaf ya, seperti misalnya saya harus bertarung izin Prof. Di periode pertama 5 laki-laki, perempuannya hanya 1 untuk calon bupati. Jadi kami ada 6 kompetitor pada saat itu, termasuk pada saat itu Kang Saan. Di periode kedua memang ada 2 perempuan. Nah, tapi saya pikir nah inilah yang harus difikirkan oleh partai politik sebenarnya. Jadi bukan hanya sebagai pelengkap, bukan hanya memenuhi kuota 30%, Betul. tetapi harusnya partai politik melihat potensi-potensi kader-kader perempuan, dia dibina, dia diberdayakan, dan dikasih kesempatan untuk tarung. Nah, Entah itu pileg atau pilkada. Pilkada. Dan alhamdulillah kalau saya ya, karena saya ini jujur, memang saya cuma bilang begini, saya ini tidak pernah dalam politik saya menjatuhkan orang lain. Tapi bagaimana kompetensi dan kapasitas saya ini lebih unggul daripada yang lain. Sehingga partai nggak punya pilihan. ya. Partai harus memberikan kesempatan kepada orang-orang yang terpilih. Dan menurut saya perempuan-perempuan hebat, apalagi Karawang kayak punya Teh Salsa, saya pikir juga banyak-banyak perempuan-perempuan yang punya kapasitas dan kompetensi yang sama, hanya perlu dukungan yang lebih kuat. Dan perlu contoh. Betul. Dan perlu didampingi itu apa? Perlu mentor, perlu asistensi. Iya. Jadi kalaupun saya misalnya sudah tidak lagi, ya karena memang udah cukup 2 periode saya pikir, tapi saya tetap akan berusaha untuk membantu. Bagaimana caranya perempuan-perempuan ini ikut berkontribusi terhadap pembangunan. Dan saya pikir tidak semua juga untuk partai politik misalnya melihat, wah ini harus laki-laki, tidak seperti itu. Buktinya Kang Saan. Sampai Kang Saan pada saat itu, izin Kang Saan ya, Teh, Kang, oke aku gabung sama Kang, tapi nomor 2, Kang Saan ngasih itu. Jadi saya pikir tidak semua seperti itu. Karena hari ini ya dengan
keterbukaan informasi publik, dengan pemahaman-pemahaman perempuan-perempuan hari ini, ya ada sedikit peningkatan keberanian. Dan harapan saya demokrasi besok ya harapan saya terbuka. Terbuka harapan. Karena terbuka saja sulit sekali perempuan ikut berkontribusi, apalagi tertutup. Dan saya pikir ini adalah bagian saya menyuarakan ya kepada sistem pemilu besok ke depan. Jadi harapan saya kalau terbuka, perempuan minimal lebih dikasih kesempatan untuk ikut berkontribusi terhadap pemilu legislatif besok, gitu aja. Jadi Terima harapannya kasih. tetap harus pemilihan terbuka. Ya, harapan. Ya, bismillah. Ya, Kang Mudah-mudahan Saan. Luar biasa. Terima kasih Teh Sally. Iya baik. Selanjutnya kita beralih dulu ke akademisi kita. Ada Bang Rocky terlebih dahulu. Baik Bang Rocky. Bagaimana nih sistem pemilu? Oke, dari Bang Rocky baru geser ke sana. Sistem pemilu yang nanti ke depannya nih 2024 terbuka, tertutup, atau mungkin ada prediksi-prediksi dari Presiden akal sehat? Silakan. Pemilu hari ini bukan soal terbuka tertutup. Karena sampai sekarang gak ada wakil presidennya. Biasanya di negara yang beradab itu paketnya keluar dari awal. Langsung aja nih paketnya. Ini pemilu yang terajaib, teraneh itu. Tapi oke, kita tahu bahwa itu problem yang membuat kita gelisah. Apakah pemilu ini akan menghasilkan seorang leader atau sekedar dealer? Itu soalnya. Yang terjadi ada tukar tambah sebenarnya. Kapasitas orang tidak diuji karena tidak ada kesempatan untuk menguji pikiran calon presiden itu. Forum semacam ini yang digagas oleh SDI harusnya diambil oleh KPU sebagai modal untuk menguji kapasitas pemimpin. Jadi SDI sebetulnya melakukan politik melampaui apa yang harusnya menjadi tugas KPU. Saya ikut mendesain KPU di awal reformasi. Kita ingin KPU itu jadi public educator, jadi pendidik demokrasi, bukan sekedar keahlian teknis untuk nenteng-nenteng surat suara. Itu enggak ada soal. Kalau kita bermutu, pemilu ini bermutu, bahkan kotak suara itu nggak perlu digembok. Pakai tas kresek aja nggak ada soal, karena orang percaya bahwa tidak akan ada penyelundupan suara. Itu yang kita sebut ethics yang akan diperjuangkan oleh SDI itu. Jadi saya senang ada di Sarekat Demokrasi Indonesia. Sarekat itu artinya saya perekat demokrasi. Sarekat. Dan yang membanggakan adalah peristiwa ini dibuat di Karawang justru, bukan di Menteng. Itu dasarnya itu. Karena tadi Karawang adalah apa slogannya? Karawang ada pangkal perjuangan. Karawang adalah pangkal pikiran. Karawang ada pangkal keadilan. Semua berpangkal karena ada seorang pemimpin yang paham tentang keadilan, paham tentang kejujuran. Selika namanya. Luar biasa. Mana nak? Iya. Itu lambang Sarekat Demokrasi. Itu saya tahu itu bulan merah, tapi secara letterlek dia C. C bintang. Ya. C. Oke, baik. Jadi Mana Teh ini? Sally ya. Ini. Bener kan? Iya. Bisa masuk. C bintang, Masuk. C bintang. Selika sang bintang. Luar biasa. Oke, saya lanjut ya. Saya terkesan dari tadi di pembukaan Selika mengucapkan sesuatu yang tak terpikirkan saya. Yaitu keinginan untuk memperlihatkan bahwa seluruh aspek pembangunan harus berorientasi pada kejujuran dan keadilan. Dia ucapkan itu. Dan kalau saya dengar itu mungkin 3-4 tahun lalu, saya pasti tukar KTP saya dari Jakarta ke Karawang. Saya bisa nyalek dari Karawang. Dan Karawang kita kenal sebagai tempat dimulainya perjuangan untuk membebaskan diri dari kolonialisme. Jadi apa namanya? Karawang Bekasi. Dari Karawang ke Bekasi. Dari Karawang ke Bekasi kita menerawang demokrasi itu. Wow. Kirain tadi mau pantun ya. Oke. Biasa. Tapi coba kita perpanjang
cara kita menerawang demokrasi itu. Pada mulanya demokrasi adalah prinsip bahwa siapapun yang terpilih, dia datang dengan kapasitas etis yang sama dibandingkan dengan rekan-rekan sewarga. Prinsip yang kita kenal primus inter pares. Yang pertama di antara yang sama. Karena itu dalam sejarah demokrasi, di Yunani misalnya, di Athena, di awal demokrasi dibuat, 300-400 tahun sebelum Masehi, anggota DPR itu tidak dipilih, tapi diundi. Di antara kita diundi aja. Karena ada prinsip bahwa siapapun yang terundi, dia tidak akan mengkhianati mereka yang mengundi. Itu dasar etisnya. Karena dianggap warga negara itu punya kapasitas otak, punya kapasitas moral, punya kapasitas etika yang setara. Jadi nggak usah takut siapa yang terpilih. Kalau saya malas untuk datang ke DPR, ya saya pilih aja seseorang. Andre saya pilih misalnya. Karena saya percaya Andre akan mewakili Saan, mewakili Sadra, mewakili Bang Robi. Robi Sugara, mewakili, semua kita akan diwakili dengan cara yang sama. Itu sebetulnya ideal dari demokrasi. Saya senang bahwa SDI ini mengambil tema yang juga jadi soundbite dari Revolusi Prancis. SDI memakai tagline kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Dalam bahasa Prancis, liberté, égalité, fraternité itu. 3 prinsip yang menjadi akar dari demokrasi, yaitu Revolusi Prancis. Satu waktu, coba saya terangkan sedikit sejarahnya itu sebagai upaya untuk membuat kita percaya bahwa demokrasi itu diperjuangkan dengan darah, diperjuangkan dengan akal pikiran. Di satu pagi tahun 1789, di alun-alun kota Paris, rakyat menggiring seorang raja yang mengklaim bahwa mahkotanya itu tidak mungkin lepas dari kepalanya. Karena mahkota itu dipasangkan oleh Tuhan. Maka dia klaim bahwa l'État c'est moi. Aku adalah negara. Karena itu kalian rakyat tidak boleh mencopot mahkotaku kecuali dicopot oleh langit. Dan ternyata berabad-abad, ratusan tahun gak bisa dicopot. Maka rakyat bertanya, yang benar aja. Apakah Tuhan sedemikian dungu untuk membiarkan seorang lalim itu terus memerintah? Satu pagi rakyat menggiring raja ini, namanya Louis XVI, ke alun-alun kota Paris, dipasangkan di bawah pisau gilotin, lalu dipotong kepalanya. Ternyata bukan cuma mahkotanya lepas dari kepalanya, kepalanya lepas dari badannya. Sejak itu kita tahu bahwa kedaulatan rakyat melampaui klaim tentang kedaulatan langit oleh si raja. Itu dasarnya. Jadi terlihat betul bahwa sejarah demokrasi adalah sejarah untuk memperlihatkan bahwa kedaulatan itu dari awal punya rakyat. Dari situ muncul pikiran Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat pasti disetujui suara Tuhan. Bukan suara Tuhan adalah suara rakyat. Suara rakyat pasti suara Tuhan. Itu dasarnya itu. Dan itu yang kita ingat hari ini. Dan kita ingin perlihatkan lagi bahwa sejarah demokrasi itu panjang sekali hambatannya. Di awal abad 15 misalnya, kita pakai istilah konstitusi. Konstitusi itu di abad 15 artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Karena dianggap bahwa raja itu harus bertanggungjawabkan seluruh aspek kepemimpinannya pada rakyat, pada kedaulatan rakyat. Jadi rakyat tidak pernah menyerahkan kedaulatannya pada anggota MPR. Kalau sekarang anggota MPR bilang, kami pemilik kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu melekat seumur hidup pada rakyat, nggak mungkin diserahkan. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya selama 5 tahun. Hanya itu. Jadi saya tetap berada di atas wakil rakyat. Karena dia wakil saya. Anda lihat misalnya, waktu pemilu pilkada, anggota DPR itu peminta-minta. Minta suara rakyat. Dia pengemis. Tiba-tiba dikasih PIN DPR di sini, dia jadi majikan. Dari mana ceritanya Anda pengemis tiba-tiba jadi majikan tuh? Dan kita yang mesti mengemis. Mau ketemu komisi ini mesti daftar dulu. Mau bertemu dengan ketua komisi mesti lewat ajudannya. Kan ngehe namanya tuan. Jadi kalau saya balik tadi,
pada sistem berpikir Selika, sistem berpikir teman-teman perempuan ini. Titik. Salsa. Kita mau kembalikan bahwa demokrasi itu adalah rahim perempuan. Karena hanya pada rahim perempuan ada kesetaraan, ada kejujuran. Dari awal seorang perempuan, dia paham tentang keadilan. Karena waktu dia hamil, dia mesti membagi psikologi dengan bayinya. Dia tenangkan bayinya dengan suara merdu dia. Entah dia nyanyikan azan atau dia nyanyikan Beethoven segala macam. Tapi dia ingin supaya bayinya itu teduh. Dia bicara dengan bayinya. Dia berbagi psikologi. Dari awal, rahim perempuan udah adil karena berbagi nutrisi. Yang dia makan itu dia bagi dengan janinnya tuh. Jadi jangan ajari keadilan pada perempuan. Mereka lah sumber keadilan. Di dalam teori demokrasi kita sebut itu ethics of care, etika kepedulian. Pada laki-laki yang berlaku ethics of right, etika hak. Nah hak itu kadang-kadang susah dibatalkan karena di belakang hak itu ada korporasi, ada kapital, ada patriarki itu. Jadi dari awal demokrasi itu selalu sifatnya feminin. Tadi Salsa menerangkan bahwa iya, Selika juga menerangkan, Titik menerangkan, ada yang disebut affirmative action, tapi itu lip service aja. Soalnya kuota 30% itu disuruh perempuan fight sendiri. Bukan. Kuota 30% itu untuk memastikan bahwa perempuan tidak diganggu dan dia mesti tiba di garis finish. Kenapa begitu? Selama 25 abad, sejak Yunani, perempuan itu tercecer di dalam peradaban. Filsuf Yunani yang sering kita kutip, Aristoteles, dia bilang begini, perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar. Tubuhnya aja bertumbuh, otaknya tidak. Itu penghinaan. Jadi, kalau kita bilang kenapa perempuan minta affirmative action? Karena selama 25 abad, laki-laki berutang peradaban pada perempuan. Dan sekarang, perempuan cuma minta balikin 30% yang kita kasih gratis. Bayangin kalau perempuan bilang 30% plus bunga 25 abad. Bangkrut laki-laki. Bahaya. Kan itu dasarnya kan? Ya. Jadi bukan saya membela perempuan, tapi saya membela hak prinsip yang ada di dalam demokrasi, itu ethics of care. Saya ingin semua pria di sini juga menggeluti itu dan mengadopsi ethics of care. Tapi banyak laki-laki mengatakan, ya perempuan itu lemah. Perempuan nggak bisa berpikir. Dia bisa berpikir abstrak. Jumlah profesor matematik di dunia ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki itu. Jadi teman-teman, kalau coba saya kasih ilustrasi sedikit ya. Kalau laki-laki mengklaim bahwa dia kuat, coba kita uji itu. Ada dokter Selika. Kalau seorang laki-laki di sini bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Karena dia alam tidak memberi kemampuan pada laki-laki untuk menahan sakit menstruasi. Kalau laki-laki bisa melahirkan, bukan keempat dia tewas. Karena nggak mungkin laki-laki itu memahami apa yang disebut melahirkan. Jadi perempuan lebih kuat dari laki-laki dari segi itu. Apalagi yang sering dikatakan, ya perempuan kan dibuat dari rusuk Adam. Karena itu Adam mesti ada di atas perempuan. Laki-laki pertama namanya Adam harus di bawah perempuan, harus di atas perempuan. Tapi coba kita pakai logika. Perempuan dibuat dari rusuk Adam. Tulang rusuk itu adalah bahan yang udah bersih. Udah ada mineral di situ, ada vitamin di situ. Ada protein di dalam tulang rusuk. Laki-laki dibuat dari gorong-gorong, got, tanah liat, kotor. Mana lebih mulia? Jelas dengan dasar itu saya mau terangkan bahwa cara kita memandang politik kadang-kadang bias patriarki. Jadi udah berapa menit? 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 kali 60, 300 menit itu bisa saya dulang 3 kali dapil. Jadi coba kita teruskan. Kita balik pada kondisi kita di Indonesia itu. Tidak ada perdebatan tentang etika publik. Saya belum dengar ada perdebatan tentang etika publik di dalam pencapresan maupun kepartaian. Ini republik tanpa publik. Yang ada tukar tambah di kalangan elit itu. Tersandra oleh kekacauan yang dulu saya dalilkan pada Mahkamah Konstitusi supaya
lepaskan prinsip 20%. Nolkan. Kalau sekarang kenapa Prabowo nggak bisa dapat wapres, Anies kesulitan dapat wapres, Ganjar juga kesulitan? Karena harus comply dengan 20% itu. Threshold itu kedunguan dalam sistem presidensial. Tapi dipelihara kedunguan itu. Jadi teman-teman semua, kita akan bercakap-cakap di sini dalam upaya untuk menemukan kembali ide demokrasi yang pernah ditanamkan oleh pendiri bangsa ini, oleh founding person kita. Jangan bilang founding fathers, itu bias laki-laki. Oleh founding parents kita, bahwa kesetaraan argumentasi itu yang menjadi dasar dari persahabatan kita sebagai warga negara. Hanya demi kesetaraan argumentasi, bukan kirim-kirim sentimen. Ini sekali lagi, Kerawang bisa kita asuh sebagai ibu kota pikiran. Biarkan IKN itu jadi ibu kota negara, tapi ibu kota pikiran itu yang lebih penting tuh. Nah, karena mulai dari sini ada kecambah untuk berpikir. Tadi saya mulai dari Paris, saya akhiri dengan pikiran seorang filsuf Prancis yang lahir di Aljazair, yang teman-teman mahasiswa sering kutip-kutip, namanya Albert Camus. Albert Camus bilang begini, demokrasi, freedom, is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Bahasa Kerawangnya kira-kira bunyinya begini. Demokrasi itu, kebebasan itu, bukan hadiah dari seseorang atau pemberian negara, tapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari, sendiri, usaha sendiri, dan secara bersama-sama. Nah, saya anggap bahwa Kerawang ini punya kesempatan untuk mengolah demokrasi dengan pikiran akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden akal sehat, Rocky Gerung, luar biasa Bung Rocky. Saya jadi paham ya kenapa Bu Titi bersedia menjadi Sekjen PRG Partai Rocky Gerung, karena beliau sangat mewakili suara-suara perempuan gitu ya. Orator dan masa aksi. Oke, luar biasa. Nah, silahkan. Oke, baik, terima kasih moderator kita. Tepuk tangan untuk saudara Zahra. Ya, terima kasih. Izin yuk, Prof, Bang, semuanya senior semua, dan izin saya ke depan karena masih muda, masa duduk terus kan, takut lupa nanti kalau udah duduk sama pesan rakyatnya. Baik teman-teman, anak muda semangatnya mana? Salam demokrasi! Oke, baik. Jadi saya lebih baik bersama mereka karena jumlahnya lebih banyak dan mudah-mudahan mereka sehat semua ya, Prof. Dan perlu saya sampaikan juga, besok kita akan tetap melaksanakan kegiatan bersama teman-teman perusahaan punggung di Unsika bersama Prof. Rocky. Tolong hadir yang berkenan. Untuk pertanyaan yang disampaikan oleh moderator tadi, saya ingin berharap dan bertanya kepada teman-teman yang hadir ya. Mungkin nanti sampel 2-3 orang ketika berbicara demokrasi untuk siapa? Ya, mereka ini anak muda, bukan objek ataupun subjek, tapi mereka adalah penentu. Karena kualitas demokrasi kita ditentukan oleh kita anak muda yang suara. Dan perlu saya sampaikan, tadi Yu Titi sebagai seorang yang konsen terhadap isu demokrasi dan pemilu sudah menyampaikan statistik dan risetnya. Prof. Rocky juga sudah menyampaikan etik. Kang Saan dengan jabatannya di Komisi 2 juga sudah menyampaikan banyak pandangan, sekjen, akademisi, dan seterusnya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya demokrasi untuk siapa? Ya demokrasi untuk kita anak muda yang punya suara. Tetapi suara itu jangan sampai kemudian dikapitalisasi oleh mereka yang punya kepentingan sesaat. Cuma buat 5 tahunan. Karena SDI hadir untuk kemudian kita tekankan di awal, melakukan pendidikan politik. Itu adalah ruang yang tidak diurus oleh partai politik hari ini. Partai politik terkadang lupa bagaimana tanggung jawab konstitusional mereka dalam undang-undang jelas. Melakukan pendidikan politik. Dan saya berharap kepada semua partai politik untuk menumbuhkan generasi. Ya, tentu mereka melakukan kaderisasi. Tanpa kaderisasi nggak akan ada demokrasi. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Prof. Rocky dalam satu kesempatan. Bahwasanya demokrasi itu bukan ditentukan oleh jumlah banner di lapangan ataupun di pinggir jalan. Tetapi bagaimana perdebatan di parlemen. Bukan kesepakatan. Dan atau lobby di balik meja. Mohon maaf, Putri, Kang Saan, senior gitu yang lebih paham lah. Praktisnya seperti apa. Karena begini, kalaupun kita harus mencatat,
Demokrasi kita hari ini dirusak dalam berbagai aspek. Bagaimana kita telah pernah, saya sebagai kuasa hukum dan sebagai profesional, menggugat ketua KPU masalah etik di DKPP. Kita menang secara tertulis, tetapi DKPP tidak mampu dengan moral etiknya memberikan sanksi pada ketua KPU. Jadi wajar, kalaupun PKPU-nya sendiri, ya merugikan perempuan dalam hal ini. Saya berdiskusi langsung sama Yu Titi dan jawaban Yu Titi sederhana, speechless, cuma itu. Pun juga ini juga punya tanggung jawab, balik lagi ke Komisi 2. Komisi 2 menyetujui orang-orang yang duduk di KPU hari ini. Mana pertanggungjawabannya? Ketika mereka melanggar etik, panggil kritisi. Kang Saan sudah melakukan itu, yang lain mana? Ini perspektif anak muda secara praktis ya. Pun juga Mahkamah Konstitusi bukan menanggapi perspektif publik, tetapi dia harus berpegang teguh pada amanah konstitusi, menjaga atau menjadi moral publik. Terlepas tertutup ataupun terbuka, satu catatan, partai politik harus melakukan perubahan dan transformasi. Karena mereka lah yang hari ini berkontribusi terhadap kerusakan demokrasi di Republik ini. Semua tingkat level jabatan atas persetujuan partai politik. Itu harus disadari. Pun ajakan, kalau budaya partai politiknya masih feodal, kalau bukan anak tokoh ataupun bukan anak pengusaha nggak bakal jadi apa-apa, percuma juga kita. Cuma suara 5 tahunan dan seterusnya. Ini realitas yang harus kita juga pahami, karena ingat, bicara isi kepala itu bicara kejujuran. Kalaupun isi kepala kita sopan santun, kan itu kemunafikan. Itu kata Prof. Rocky. Baik teman-teman anak muda yang di sini, mudah-mudahan SD kita menjadi rumah bersama yang memiliki kompetensi ya. Tidak hanya teriak, kemudian kita juga mengkritisi tanpa juga mengimbangi kualitas isi kepala kita. Sebab demokrasi kita ke depan ditentukan dari 3. Yang pertama soal struktur. Kedua bicara substansi, baru terakhir mungkin budaya. Secara struktur kekuasaan jelas. Penyelenggara pemilu itu KPU, sehingga Yu Titi, Prof. Rocky tadi berharap betul pada KPU untuk kemudian mampu melakukan diseminasi dan penjaga moral pemilu, bukan membelikan wacana. Itu untuk KPU. Pun lembaga pengawasan, Bawaslu, DKPP, lakukan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jangan kemudian justru takut untuk berpihak. Karena kualitas ataupun demokrasi ke depan tidak ditentukan oleh istana, tapi ditentukan oleh konstitusi. Itu yang harus digarisbawahi. Pun soal sistem pemilu, SDI tegas, kita menuntut 0% untuk presiden threshold. Jelas sikap kita. Itu yang perlu saya tegaskan. Yang kedua, pun perdebatan di parlemen, tolong juga dikedepankan argumen, bukan kepentingan. Walaupun semua partai politik punya kepentingan, tapi argumentasinya dong dikeluarkan. Jangan cuma lucu-lucu diperlihatkan gitu kan. Akhirnya kita kebingungan. Perdebatannya bukan perdebatan akademik, etik ataupun publik, tapi riuh. Apalagi di Twitter kita bisa lihat bagaimana yang pansos lah, yang viral dan seterusnya, itu jadi konsumsi anak-anak muda kita. Jadi kita juga berharap kepada yang pemangku kebijakan dalam hal ini ditempatkan oleh orang-orang yang di partai politik, kemudian untuk menjabat di komisi, kepala daerah dan seterusnya. Tolong beri kami anak muda edukasi. Bukan dijejali kami dengan isu. Tolong contohkan kalian sebagai seorang leader, bukan dealer kalau kata Bung Rocky. Mungkin itu perspektif ya. Untuk kebenarannya, saya berkeyakinan bahwasanya keterdidikan adalah jawaban dan literasi adalah kunci. Sehingga saya berharap kepada kita semua, jangan berhenti di sini, terus menambah literasi kalian, terutama isu-isu demokrasi, sebab tanpa partisipasi kalian ataupun kita anak muda, kita tidak akan pernah dihargai oleh mereka yang punya kepentingan per 5 tahunan. Sekian, terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, dipersilakan untuk Kang Saan untuk menunaikan ibadah sholat asar. Tentunya teman-teman untuk mempersingkat waktu, kita akan persingkat juga sesi tanya jawab kali ini. Hanya 2 penanya. Silahkan langsung. Perempuan 1 ya, 1 mungkin di sebelah kanan yang warna kuning.
hijab kuning. Satu lagi boleh yang di mana? Zara, mungkin kita bisa buat 2 segmen. 2 segmen, oke. Tolong tanyanya kasih kesempatan yang lain tuh, jangan panjang-panjang, jadi Ya. singkat-singkat biar bisa bagi waktu. Ya, langsung to the point kepada pertanyaannya ya. Silahkan sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayah Nerawati, saya dari Kecamatan Rengas Dengklok. Sebenarnya pertanyaan saya ingin saya tujukan kepada Kang Saan Mustopa. Karena dalam hal ini saya di Kecamatan Rengas Dengklok pada pemilu kali ini sebagai Ketua Panwascam di pemilu 2024. Apa boleh saya sampaikan untuk Pak Saan? Boleh, nanti berarti setelah ini ya. Baik, ini semakin menarik ya, karena salah satunya pada diskusi atau acara SDI ini membahas tentang isu keterwakilan perempuan. Terutama di ranah publik yang hari ini kita sedang menghadapi tahun pemilu. Ini menjadi hal yang dipertanyakan sebagian orang, kenapa harus perempuan yang ini saya pribadi menjadi ketua Panwascam perempuan di Rengas Dengklok menjadi pertanyaan beberapa orang, kenapa harus perempuan? Yang dalam hal ini di Kecamatan Rengas Dengklok ini terbilang kecamatan beling. Mungkin ada sejarah-sejarah pemilu yang luar biasa yang kemudian agak mengkhawatirkan ketika saya menjadi salah satu ketua di kecamatan saya. Kemudian menarik dengan kalimat, baik, ini berbicara PKPU 10 ya, tentang di bab 3 pasal 8 merupakan produk demokrasi yang melemahkan demokrasi yang tadi sempat disinggung oleh Ibu Titi. Ini betul sekali, kemudian ini menjadi yang saya tahu sudah direvisi dan ini pun berkat keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Kanda Saan Mustopa, ini peran serta perempuan di ranah publik masih banyak tantangannya. Apakah keterwakilan perempuan ini masih cukup diperjuangkan oleh kaum perempuan saja? Mohon izin kepada Kanda Saan Mustopa bagaimana pandangannya, terutama dari Komisi 2 sendiri, tentang minimnya keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu. Karena yang kita tahu, hari ini tahapan seleksi untuk calon anggota KPU maupun Bawaslu di tingkat kabupaten, kabupaten kota maupun provinsi ini sedang dilakukan. Tapi memang masih minim peran perempuan. Tapi ketika ada dan itu masuk ke sekian besar, maka yang diloloskan itu minim sekali gitu. Padahal yang saya tahu peran perempuan ini sangat besar ketika dia menjadi penyelenggara. Karena bukan hanya nanti berhadapan dengan para peserta pemilu, tapi sebelum itu peran perempuan pun bisa menjadi pendidik bagi masyarakat untuk menarik partisipatif masyarakat tentunya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Ya, perempuan lagi? Oke. Boleh ini arahan ketum perempuan yang ada di sebelah kiri. Jilbab warna krem. Boleh lebih singkat ya, Mbak ya? Teh ya, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Setiani. Saya mahasiswi di salah satu universitas di Karawang. Sebenarnya ini agak sedikit keluar dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dari pertanyaan sebelumnya, saya ingin bertanya. Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi berarti adalah kekuatan rakyat. Saya yang hanya seorang mahasiswi pendidikan bahasa Inggris hanya menerima ilmu-ilmu dari abang-abangan di kampus, tapi saya juga belum siap untuk terjun ke dalam politik. Namun dari tadi saya berpikir gitu kan, kalau misalnya kita berbicara tentang rakyat kita kan berbeda-beda ya, banyak sekali. Bahkan banyak isu yang menyebutkan bahwa rakyat-rakyat di Indonesia itu sangat aneh-aneh ya gitu istilahnya. Lalu kemarin juga saya sempat membaca thread di Twitter bahwa LGBTQIA+ booming di Australia di salah satu daerahnya dan bahkan hampir masuk
ke Indonesia, katanya. Pengalaman saya, karena saya berasal dari kampung juga, di sana banyak sekali perempuan-perempuan, laki-laki yang berseberang, ada apa ya istilahnya ya, yang berubah gitu kan, transgender, mereka tidak bisa menentukan gitu, bagaimana peran mereka di Indonesia. Lalu saya juga tadi sempat melihat di berita bahwa LGBTQ ini, masyarakat LGBTQ ini rentan dalam posisi demokrasi di sini. Itu bagaimana tanggapan para sepuh? Ini saya nervous sekali ya karena berhadapan langsung dengan narasumber yang hebat. Saya tahu Bung Rocky itu dari ini saya, kakak saya, aduh takut banget. Oke, seperti itu. Nanti saya izin untuk foto bersama ya, Bung. Biar bisa pamer ke keluarga. Bung Rocky sekarang pecintanya Gen Z ya. Langsung dapat love dari Om Rocky. Kebetulan saya 2002. Mungkin bisa bergaung nanti. Terima kasih. Baik, Begitu. terima kasih. Berikutnya pertanyaan terakhir ya. Boleh? Gimana nih? Jen, mau nanya yang ini Jen. Oke, dari perwakilan SDI, silahkan. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya perwakilan dari SDI Jawa Barat. Saya ingin bertanya, sekaligus memaparkan tesis saya. Nah, kebetulan saya backgroundnya hukum, jadi begini. Dalam hukum itu kan ada adigium yang bilang bahwa inde datae leges ne fortiori omnia posset. Bahwa hukum itu diciptakan untuk membatasi kekuasaan. Tapi faktanya, kita lihat bersama, bahwa penguasa yang berhasil memenangkan politik atau pemilu justru malah mempermainkan hukum. Hukum ini diotak-atik, dipermainkan sehingga dapat justru malah membatasi kita sebagai pemberi amanat terhadap penguasa. Yang kedua, ada Out Maxim juga yang bilang bahwa in maxima potentia minima licensia, bahwa dalam kekuasaan itu ada cara-cara untuk melakukan kejahatan. Jangan-jangan penguasa yang menang pemilu itu hanya malah membuat pembatasan terhadap kita, masyarakat, untuk melancarkan kejahatannya. Karena begini, karena bagaimana mungkin demokrasi akan terjamin kalau aturan tertulisnya dipermainkan. Nah, mungkin begitu. Mungkin ini tesis dari saya, karena saya ingin ada pertentangan, karena kalau kata Bang Rocky bilang, pikiran kalau bisa dibilang pikiran kalau dipertentangkan. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bung Andre. Nah, sepertinya dari ketiga pertanyaan untuk mempersingkat waktu, dari akademisi Visipol UKI boleh menanggapi pertanyaan ketiganya. Perlu saya rangkum atau sepertinya langsung aja ya? Langsung aja silahkan. Silahkan. Terima kasih. Jadi yang pertama ya, yang pertanyaan kedua tadi, demokrasi itu ya tidak semaunya. Jadi Prof. Rocky Gerung tadi mengatakan memang kebebasan, betul. Kesetaraan. Tapi di dalam penggunaan kebebasan dan dalam penggunaan hak dan kesetaraan itu kita harus bertanggung jawab. Jadi di Amerika pun demokrasi itu harus digunakan secara bertanggung jawab. Jadi responsible right gitu. Nah, LGBT misalnya, itu tidak semua daerah tidak melegalkan ya. Misalnya California, legalkan, New York, kemudian mungkin Washington State ya tempat saya tinggal dulu. Itu mungkin beberapa daerah di Amerika, provinsi di Amerika yang memahami dan melembagakan di dalam hukum mereka bahwa itu boleh. Bahkan kawin sejenis boleh di daerah itu. Tapi di daerah-daerah lain di Amerika, mungkin 90% itu kan masih mengutuk itu sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, piagam hak asasi manusia yang mengatakan bahwa menikah itu harus man and woman, laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu yang satu. Sehingga menurut saya, kenapa demokrasi itu selalu mengatakan idealnya harus dipraktekkan dengan mendasarkan kepada rule of law. Nah, dari rule of law itu kalau kita sudah jelas koridor hukumnya segala macam, lalu kemudian perlu kita membangunnya bagaimana gitu kan.
membangun dengan akuntabilitas, gitu intinya. Nah, yang kedua saya kira yang menarik tadi adalah kenapa penguasa di semua tingkatannya itu selalu ada potensi untuk di luar koridor. Jadi kekuasaan itu pada dasarnya itu adalah pesona yang luar biasa untuk digunakan dengan berbagai kesenangan. Karena manusiawi. Kata Hegel ya, mungkin Prof. Rocky bisa koreksi bahwa sisi-sisi gelap manusia itu dia hedonis, dia serakah, dia menyerang orang. Banyak sekali sisi-sisi dark side of the man, of the people. Nah, karena itulah kemudian di dalam kekuasaan itu juga ada dua konsep dasar di situ. Kekuasaan harus dilakukan dengan mengacu kepada power to the people. Karena mandat dari rakyat, maka kekuasaan itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya dengan mendasarkan kepada capacity building bagaimana daerah itu dibangun. Jadi kalau loncat terlalu jauh, nah ibarat bis kota, di situ bukan anak muda semua, itu kan di situ ada orang tua juga. Nah yang kedua, kekuasaan itu tidak boleh power over namanya di dalam teori kebijakan publik itu. Tidak boleh melampaui batasan dan koridor yang sudah disepakati melalui sistem trias politika mungkin yang dibangun di satu daerah yang mungkin berbeda-beda satu sama lain. Dan di Indonesia ini kesimpulan saya bahwa perlu political engineering, perlu bukan konsensus, perlu langkasan dan landasan untuk menghibrid mencangkokkan berbagai teori dan berbagai praktek demokrasi di berbagai belahan dunia, bahkan berbagai kota-kota dunia, untuk dipraktekkan secara mandiri dalam filosofi otonomi yang intinya itu adalah otonomi is the self-government. Jadi makin tinggi dia tergantung pada model yang diciptakan di daerah itu sendiri makin baik. Ya. Terakhir, saya pernah magang namanya Takwila City di tempatnya Boeing. Nah, Boeing itu memiliki mungkin jutaan ratusan ribu karyawan, tapi ada hak khusus bagi Takwila City sebagai area bagi sebagian besar wilayah Boeing untuk mendapatkan jatah tenaga kerja yang berasal dari Takwila City. Ini kota kecil. Penduduknya cuma 200 ribuan orang. Nah, tetapi di situ bagaimana demokrasinya di Takwila City itu? Demokrasi seperti Pak Harto. Ketua wali kota itu memimpin rapat-rapat DPRD. Dan anggota DPRD-nya di situ hanya ada 4 orang. Dan jabatan anggota DPRD di Takwila City adalah part-time. Jadi satu orang Afro-Amerikan, kemudian dia bekerja di King County sebagai pejabat Pemda, tapi sore harinya dia bekerja juga sebagai anggota DPRD di situ. Dan hanya 4 orang. Berapa anggota DPR dari Seattle, yang kota metropolitannya? Cuma 11 orang. Lah kita dipukul rata, semuanya harus 40-an orang. Jadi itu nggak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau begitu Pak Sidarto, lanjut. Mungkin Mbak Titi ada tambahan sedikit? Ya, pertama selamat ya. Saya senang setiap lihat ada teman-teman jadi pengawas, jadi penyelenggara pemilu. Karena ada 3 keuntungan kalau kita punya penyelenggara pemilu perempuan. Yang pertama, demokrasi itu kan soal semua. Kedaulatan rakyat, popular control, kendali oleh rakyat. Syarat yang kedua, political equality, kesetaraan politik. Kendali oleh rakyat hanya bisa kalau ada kesetaraan politik dari warga. Warga itu bukan hanya laki-laki, tapi juga ada perempuan. Yang kedua adalah soal perspektif yang tidak tergantikan. Tidak perlu diulang penjelasan dari para narasumber, semua sudah sama. Yang terakhir, yang ketiga, ada riset yang membuktikan bahwa kehadiran perempuan akan berkontribusi pada politik anggaran di penyelenggara pemilu yang lebih inklusif, efektif, efisien. Karena ada kemampuan dan skill pengelolaan keuangan yang itu akan berkontribusi dalam tata kelola kelembagaan, dan itu ada risetnya. Jadi kalau ditanya apa untungnya punya penyelenggara pemilu perempuan, banyak begitu. Yang kedua, kamu menjadi contoh, Mbak menjadi contoh, Teteh menjadi contoh. Soal perempuan layak, mampu, dan patut hadir di ruang publik. Contoh buat anak saya yang laki-laki, ketika dia melihat Mbak menjadi penyelenggara pemilu, dia percaya bahwa perempuan
patut dan layak pada posisi itu. Dan jadikan itu terus untuk contoh di masyarakat melalui kinerja dan integritas. Yang kedua, memang ini untung Kang Saan datang ya. Kang Saan harus penuhi janjinya sama saya. Karena waktu saya protes KPU Bawaslu cuma 1 orang, Kang Saan menjanji telepon, nanti kita bayar dengan seleksi penyelenggara pemilu KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi yang lebih banyak perempuan. Kang Saan ingat loh, janji sama saya waktu itu. Termasuk di KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota. Sayang janjinya belum dipenuhi sampai hari ini. Contoh, tim seleksi KPU Provinsi Jawa Barat. Dari 5 tim sel tidak ada perempuannya tukang. Menghina perempuan Jawa Barat nggak? Menghina perempuan Jawa Barat. Populasi 40 juta, setengahnya perempuan, satu pun tidak bisa ada layak jadi tim seleksi KPU. Jadi bagi saya itu persoalan besar. Kalau saya sendiri jadi warga Jawa Barat, saya laporkan itu KPU melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Karena keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu kan memperhatikan. Memperhatikan apa? Memberi keutamaan. Betul nggak, Bung Rocky? Kalau dia betul memperhatikan, tidak mungkin itu dari 5 tim sel, tidak ada perempuannya satupun. Bukan hanya di Jawa Barat yang tidak ada perempuannya, di Yogyakarta, di Sumatera Utara, provinsi-provinsi perjuangan semua. Jadi Kang Saan belum penuhi janjinya pada saya. Memenuhi keterwakilan penyelenggara pemilu yang lebih banyak daripada KPU Bawaslu. Dan kita tuntut janji dari Kang Saan. Karena Kang Saan ada di Komisi 2. Saya dengar informasi katanya. Kalau yang saya ngomong 100 media headline sekalipun, KPU Bawaslu mungkin nggak akan dengar. Tapi kalau sekali Kang Saan yang ngomong, tunduk semua itu yang ada di KPU Bawaslu. Itu katanya loh, bener atau enggak Kang Saan yang buktiin. Yang terakhir ya, mohon maaf karena saya dosen hukum, saya mau respon ini. Ada fenomena saat ini, backsliding demokrasi itu ditandai salah satunya dengan kelompok-kelompok pro status quo yang membalikkan konstitusi. Jadi kalau dulu cara-cara mereka adalah cara-cara otoriter, melakukan kudeta, kekerasan dan lain sebagainya, sekarang tidak. Mereka menggunakan instrumen hukum. Masuk pada proses demokrasi, memenangi kekuasaan, yang dilakukan pertama kali adalah mengubah konstitusionalisme. Pembatasan kekuasaan dia kurangi perlahan-lahan, salah satunya dengan mengubah konstitusi. Dan cara lainnya adalah dengan cara apa? Menunda pemilu. Jadi cara orang mengubah masa jabatan itu pertama dengan membuat konstitusi baru, blank slate. Yang kedua, menempatkan calon boneka atau placeholder candidate. Yang ketiga, menunda pemilu. Jadi mereka tidak lagi kemudian melakukan cara-cara yang otoritarian, tapi menggunakan pendekatan-pendekatan hukum. Dan yang paling banyak adalah dengan mengubah konstitusi. Yang kedua adalah ada fenomena yang disebut autocratic legalism. Hukum itu memang kan semuanya sekarang harus berkepastian hukum. Tapi hukum yang diciptakan adalah hukum untuk kekuasaan. Jadi bukan lagi rule of law, tapi rule by law. Bagaimana cara kita sebagai komunitas dan praktisi hukum? Ya gunakan cara yang sama. Misalnya ketika saya berseberangan dengan KPU, saat ini ada satu perkara kami di Mahkamah Agung. Kami uji itu perkara ke Mahkamah Agung. Pasti Andre juga sering melakukan hal yang sama. Ke Mahkamah Konstitusi untuk sistem pemilu, Perludem juga menjadi pemohon. Jadi saya kira ketika autocratic legalism, hukum digunakan untuk melegitimasi kekuasaan, maka sebagai rakyat berdaya dua caranya. Aktivisme hukum kita juga harus lakukan, melawan perilaku yang sama. Yang kedua gerakan sosial. Dan Sarekat Demokrasi Indonesia kan memainkan dua itu. Gerakan sosial dimainkan, aktivisme hukumnya juga dimainkan. Jadi jangan kalah, kita jangan menyerah dengan autocratic legalism itu. Karena memang itulah cara mereka. Saya kira itu respon saya, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Titi. Mungkin Kang Saan langsung menjawab. Ini pertanyaan dari tadi kalau untuk ini dari Rengas Dengklok ya. Beliau itu adalah Ketua Panwascam, lalu juga merasa masih ada keterbatasan sebagai keterwakilan perempuan sebagai keterlibatannya di pemilu. Nah kalau tadi katanya Mbak Titi kan janjinya Kang Saan tuh seperti apa gitu. Kebetulan ini dapilnya Rengas Dengklok ya. Silahkan Kang Saan.
Kang Saan ngawal nggak sih? Nah itu, saya belum seberani itu ya. Silahkan Mbak Titi mewakilkan. Ada yang saya kawal Mbak Titi, banyak. Ada. Banyak lah ya. Baik. Misalnya ketika pansel, setiap ada perempuan yang masuk pansel. Misalnya kayak di Jambi ya, itu kan ada perempuan. Saya selalu ngomong untuk diprioritaskan. Ya. Kepilih juga, tapi ada yang saya ngomong kan nggak kenyataan juga, nggak jadi juga kan. Terakhir saya bicara siapa yang di Kalsel tuh, Andi Tentri misalnya kan, supaya jadi apa, saya kawal itu. Jadi di beberapa daerah yang random, memang saya berusaha untuk bisa memenuhi itu. Termasuk ketika pansel Bawaslu ya, itu kan sempat diperpanjang, karena nggak ada perempuan yang daftar. Jadi selain soal komitmen keberpihakan, juga ada soal minat. Ya. Jadi ada masa penerimaan oleh pansel, penerimaan calon Bawaslu itu diperpanjang oleh Timsel karena belum ada keterwakilan perempuannya untuk ikut daftar menjadi calon Bawaslu provinsi. Nah, soal-soal ini juga tentu menjadi pekerjaan kita semua. Artinya gini loh, kita ada komitmen, walaupun misalnya belum semua ya, karena gini, antara komitmen, keberpihakan, kadang juga tidak lepas dengan soal ada benturan kepentingan kan. Iya. Nah kita cari semaksimal mungkin komitmen, keberpihakan, dan itu juga menjadi kepentingan bersama. Jadi saya janji waktu itu, saya berusaha waktu itu yakin KPU itu 2 waktu itu. Tapi kenyataannya cuma 1 yang lolos tuh. Cuman 1. Nah, jadi saya berusaha di daerah-daerah. Tapi insya Allah masih panjang nih Mbak Titi. Iya. Baik, kalau begitu mungkin ini butuh fokus kembali dari Kang Saan untuk di Rengas Dengklok. Katanya banyak pendaftar tapi justru merasa kayak di-cut begitu gitu. Mungkin untuk di Rengas Dengklok nanti bisa langsung ya minta perhatian khusus dari Kang Saan ya. Ya nanti. Oke, dapilnya. Ya, nanti Iya, kita baik. Kalau begitu terima kasih Kang Saan. Mungkin untuk Kang Robi 1 menit menanggapi isu internasional LGBT+ yang udah masuk ke Indonesia tuh bagaimana? Ya, terima kasih. Saya akan merespon soal LGBT ya. Saya ingin cerita soal situasi internasional. Jadi pada 2010 itu Presiden Barack Obama mensahkan undang-undang itu namanya Don't Ask, Don't Tell. Itu isinya kurang lebih melegalisasi soal LGBT sehingga bisa masuk ke ruang-ruang publik. Salah satunya adalah di militer. Jadi militer Amerika sudah membolehkan ada LGBT sehingga Amerika bisa mempresur ke perusahaan-perusahaan. Makanya kita sering menyaksikan ada perusahaan-perusahaan yang kemudian dia kampanye gambar warna pelangi ya itunya. Nah, kemudian juga berhasil kemudian merubah status LGBT di WHO yang tadinya sebagai penyakit sekarang udah bukan penyakit. Sekarang yang akan didorong ratifikasi ke seluruh menteri kesehatan di dunia. Secara HAM saya kira kelompok-kelompok ini perlu dilindungi ya. Tetapi juga secara politik di internasional misalkan negara-negara besar khususnya Amerika dan negara-negara Eropa itu justru dijadikan sebagai alat agresi mereka untuk mempresur misalkan bantuan-bantuan internasional ke negara-negara yang dia membutuhkan termasuk Indonesia itu kan ada unsur-unsur kesetaraan gendernya. Nah, kesetaraan gender sekarang itu juga sekarang tidak lagi soal perempuan laki-laki, kita masih bahas perempuan. Nah, ini ada yang ketiganya itu yang kemudian harus direkognisi, harus diratifikasi. Tetapi saya ingin katakan bahwa sistem negara kita, sistem internasional itu kan basisnya sekuler, di mana agama tidak ikut andil dalam hal itu. Tapi kan Indonesia mungkin agak unik ya. Jadi sekarang tantangannya ya LGBT ya kelompok-kelompok agama atau kelompok-kelompok tradisional. Karena bagi di teks-teks keagamaan, kelompok LGBT itu menyimpang. Saya tidak akan mengklirkan persoalan-persoalan ini ya. Saya hanya melihat realitas apa ya sebenarnya yang terjadi. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Kang Robi. Dan sebagai penutup dari jawaban ketiga penanya ini, silahkan dirangkum oleh Presiden Akal Sehat, Bung Rocky Gerung, silahkan. Boleh berdiri silahkan. Jangan loncat lagi ya, Bung.
Kita yang Oke, takut soal- ini. Nanti takutnya PRG nggak jadi. Pak Rocky Gerung. Saya cari akal dulu ya supaya jawabannya jadi sehat itu. Hal yang paling sensitif adalah soal tadi LGBT itu. Coba kita tanya dulu. LGBT itu kalau Anda lakukan, Anda bersalah atau Anda berdosa? Siapa yang mau jawab? Supaya kita clear, berdosa atau bersalah? Di mana salahnya? Di mana? Siapa yang bilang bersalah? Dalilnya apa? Di mana salahnya? Oke, jangan dungu. Jawab benar-benar. Ya. Saya mungkin jawab singkat ya. Saya menjawab berdosa. Dungu, saya tanya yang jawab bersalah siapa? Bukan yang berdosa. Siapa yang jawab dia bersalah? Dia bilang berdosa itu. Nggak ada yang jawab bersalah kan? LGBT itu dosa. Anda bayangkan ada keputusan hakim mengatakan Anda dihukum karena berdosa. Masuk akal nggak tuh? Itu poinnya. Hukum tidak mempersoalkan moral orang. Berdosa atau tidak berdosa itu urusan langit. Bukan urusan kita. Tuh. Setiap manusia di dalam tubuhnya ada sistem androgynous. Keseimbangan antara hormon laki-laki dan hormon perempuan. Dalam 1 menit saya bisa tertarik dengan Kang Robi. Yang pakai baju merah. Dengan Kang Andre. Dalam 1 detik saya bisa tertarik dengan ketampanannya. Sebagai laki-laki misalnya, gila keren banget. Wow. Lalu saya jadi 1 detik homoseksual. Salsa dalam setengah detik bisa tertarik dengan seorang perempuan di sini karena kecerdasannya tuh. Ketertarikan itu ketertarikan seksual juga. Dalam 1 detik dia jadi lesbian. Setiap kita potensi untuk menjadi homo, menjadi lesbian dalam 1 detik. Bagaimana negara mengatasi itu? Kalau kita kembalikan itu pada riset akademis, memang belum selesai. Apakah LGBT itu kesalahan genetik, keseimbangan hormonal yang dipengaruhi oleh suasana, atau betul kemaksiatan yang dilarang oleh agama, yang jelas kemaksiatan yang dilarang oleh agama? Loh, apa urusan negara? Agama minta negara menghukum seseorang yang membuat kemaksiatan. Artinya agama memperalat negara untuk menghukum orang. Padahal dia mesti dihukum di surga, bukan dihukum di dunia. That's logic. So. Anda benci pada LGBT, oke. Karena perintah agama, bukan karena perintah negara. Beda itu. Di Sulawesi Selatan, gender itu bukan cuma laki perempuan. Mereka pakai prinsip, saya terangkan secara visual ya. Wow, memang nggak bisa diragukan lagi. Kalau Anda di Sulawesi Selatan, gender itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, ini perempuan yang ke laki-lakian, ini yang gender netral. Yes. Sekarang Anda mau tentukan apa? Pemimpin adat, dia netral. Homo kah dia? Lesbi kah dia? Itu local culture kita, local wisdom kita. Berarti Anda ingin seluruh masyarakat satu bagian di Sulawesi Selatan dihukum oleh negara. Bagaimana caranya? Karena negara melarang. Negara baru terbentuk 1945. Culture itu dari 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Di mana logikanya? Ubi societas ibi ius. Itu prinsip dalam ilmu hukum. Di mana ada masyarakat, di situ ada aturan. Nah dia memilih aturan itu. Nangkap nggak? Oke, saya tambahkan satu kali lagi. Lesbi itu adalah aktivitas seksual antara perempuan dan perempuan. Homo ada aktivitas seksual antara laki-laki dan laki-laki, benar nggak?
Salah. Aktivitas seksual itu antara laki-laki dan perempuan. Jelas itu. Jadi aktivitas antara perempuan dan perempuan itu jenis aktivitas yang tidak dimengerti oleh mereka yang melakukan aktivitas laki-laki dan perempuan. Itu logikanya. Anda nggak pernah menikmati kenikmatan hubungan seksual lesbian karena Anda hetero. Lalu Anda judge itu bahwa itu perempuan dan perempuan. Bukan. A new kind of sexual relation. Saya terangkan filosofinya ya. Supaya kita tahu batas antara eksploitasi agama terhadap negara. Tidak boleh karena agama akan memanfaatkan negara untuk menghukum orang. Demikian juga sebaliknya, negara nggak boleh memanfaatkan dalil agama untuk menghukum orang. Kecuali ini negara agama. Itu bedanya. Jadi poin itu mesti jelas. Ketidaksukaan individual oke, tapi jangan manfaatkan negara untuk menghukum orang yang nggak suka. Jangan manfaatkan agama untuk meminta negara menghukum orang yang nggak suka. Itu nggak fair itu. Jadi biarkan dosa itu dihukum di akhirat. Bukan masuk Cipinang. Itu soal lain. Dapat poinnya? Jadi saya mau terangkan di situ bahwa ini soal yang mengganggu kebudayaan kita. Karena tadi betul, ada aspek religi di dalam pergaulan komunitas kita. Oke. Tetapi jangan itu dijadikan dalil untuk menghukum. Jadi sekali lagi kita bedakan itu supaya kita jadi manusia yang masuk akal. Persahabatan warga negara tidak boleh diambil alih oleh putusan negara, itu prinsipnya.